keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan Gurunda Guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah SWT muliakan jamaah Majlis Ta'lim Jumat pagi kantor cabang delegasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta kita umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar kita bekerja, keluarga kita, saudara kita yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Bagi yang sudah tiada, mudah-mudahan ditempatkan sana ya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah waliyah min saliqul ihsan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, tidak panjang kalam, mari kita sama-sama kita simak, kita dengarkan ceramah nasihat dari guru kita kepadanya, guru kita kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BER yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba
وعملا متقبلا وفتح الله لنا فتوح العارفين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع والدعاء لا يسمع اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan, insya Allah nanti di akhirat kita bisa dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, ini kiat-kiat untuk bisa membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat, terutama di surga ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat bagian itu ya. Amin Allahumma amin. Di antaranya saja ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad. Terus kemudian dalam hadis At-Tirmidzi juga, Ahmad juga disebutkan dalam hadis itu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat di antara kalian dariku, apanya? Majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum, orang yang paling baik di antara kalian, apanya? Akhlakon, akhlak. Jadi orang yang paling dekat tempat duduknya dan yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan orang yang paling Nabi cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Saya pernah sampaikan di sini, seingat saya, bahwa di dalam Islam ada 3 kurikulum besar. Saya ulang, dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar, dimana kalau kita ingin berislam dengan baik dan benar, itu 3-tiganya harus kita pelajari dan kita amalkan. Apa itu? Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Yang pertama akidah. Kalau akidah ini asas dasar ya. Kita kalau nggak belajar ilmu tauhid, nggak belajar ilmu akidah, keberagamaan kita itu rawan rapuh. Bahkan kalau bahasa Al-Qur'annya bisa rapuh, serapuh rumah laba-laba. Orang kalau nggak belajar tauhid dengan baik dan benar, itu bisa ketakutan, tidak jelas. Orang Jawa bilang kewedian karepe dhewe. Kalau nggak belajar akidah dengan baik dan benar. Saya sering contohkan, misalnya Bapak Ibu mau silaturahim ke rumah mertua atau ke rumah orang tua, tiba-tiba ketiban cicak. Ada yang ngomong, waduh apes ini, tidak boleh berangkat ini. Akhirnya nggak jadi berangkat ke rumah mertua gara-gara ketiban apa? Cicak. Itu namanya tatoyur. Kata Nabi Aukamakal, kalau sampai batal berbuat baik karena tatoyur, anggapan buruk tadi itu bisa syirik. Na'udzubillahi minasyirik. Tapi orang yang sedang ngaji tauhid, ngaji akidah, ngomongnya apa? Saya mau silaturahim kok. Kata Nabi SAW, orang yang bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya.
Wis bismillah berangkat barokah insyaallah. Nah, itu yang sudah ngaji tauhid itu gitu. Itu namanya al-fa'al optimis. Kata Nabi kita Muhammad SAW maqal, aku lebih suka optimis daripada tatoyur yang beranggapan buruk tadi. Dan kalau orang-orang yang ngaji akidah ngerti penetralisirnya tatoyur anggapan buruk itu tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya pada Allah. Contoh yang lain, ada orang saudaranya minta tolong, Dek, aku pinjam rumahmu ya untuk terima lamaran anakku. Ada tetangganya ngomong, tidak boleh loh rumah kamu buat tempat lamaran anaknya orang. Anakmu aja belum nikah, nanti anakmu nggak laku nikah loh. Nah, ini kalau yang nggak pernah ngaji tauhid ya kemakan omongan. Oh iya nggak jadi Pak, Bu atau Mbak Yu nggak jadi. Aku anakku gak payu rapi, ngono tidak bisa ditendang. Ini anggapan buruk namanya. Kalau sampai nggak jadi berbuat baik gara-gara anggapan buruk itu bisa syirik kalau dalam Islam. Yang betul bagaimana? Kalau udah ngaji akidah, tauhid, jawabannya sederhana aja. Oh, nggak gitu Pak, Bu. Kata Nabi saya, Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita nolong orang, kita akan ditolong oleh Allah. Saya kan nolong saudara saya ini. Kalau saya nolong saudara saya, kata Nabi saya, kita akan ditolong oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu senang membantu saudaranya. Nah, saya ini bantu saudara saya, Bu. Insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam-macam. Yang mata keduten, kalau sebelah kanan katanya apa, sebelah kiri katanya apa, apapun isyaratnya kita cuma berkata bismillah, insya Allah nggak ada apa-apa. Kalau ada ketakutan, sedekah, berlindung pada Allah dengan berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah yang ditakutkan tidak akan terjadi. Kalau memang kita diomongin orang, kan ada orang yang senang ngeceriwis di belakang kita itu ya serahkan sama Allah aja, kita doa. Hamim ain sin qaf himayatuna qaf wal qur'anil majid wiqayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna, itu Al-Qur'an ya pertama. Qaf wal qur'anil majid wiqayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna qaf wal qur'anil majid wiqayatuna. Kok lama-lama mulutnya diam-diam sendiri. Kalau nggak bisa diam biasanya sih mati biasanya. Bukan bercanda. Itu kalau dulu kata kiai saya itu untuk bungkem mulutnya orang yang ngecumis itu, yang apa ngecumis itu, banyak omong di belakang kita itu. Kafaya ain shad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, qaf wal qur'anil majid wiqayatuna. Atau serahkan pada Allah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Itu semua rencana jahat orang sama kita batal. Bahkan tidak jarang rencana jahat itu kembali pada diri mereka sendiri. Asal kita yakin. Kalau nggak yakin ya nggak ada manfaatnya. Harus yakin. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi', itu kata Imriti. Jadi kalau nggak yakin ya nggak bermanfaat. Kalau yakin bermanfaat. Ngaten nggih? Nah, itu bab yakin kan akidah, tauhid nih. Nah, orang yang ngaji tauhid dia bisa bersikap dengan tenang, Pak. Ada masalah apa saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan semuanya pada Allah. Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua harus belajar syariah. Syariah ini berkaitan dengan hukum, hak dan kewajiban antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Cuman kalau dengan Allah itu sebenarnya kita jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau dengan Allah itu kita bicara kewajiban kita kepada Allah apa gitu ya. Karena kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Sementara Allah kepada kita sahamnya 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah itu tidak ditanya tentang, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang Allah buat, tapi kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara soal ini, kalau kepada Allah jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau sama Allah jangan nuntut apa-apa, gitu aja deh. Karena saya ulang tadi, saham Allah kepada kita 100%, kalau kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Kalau di perusahaan, sependek yang saya tahu ya, yang boleh ngomong hanya yang punya saham ya. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakean cangkem gitu. Ikut saja. Ya, ikut saja. Jangan banyak cakap. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kepada Allah lebih lagi harusnya kita jangan banyak cakap, nurut aja. Cuman Allah itu maha baik. Sebetapapun saham 100% milik Allah ada pada kita, karena memang nyawa kita milik Allah, tapi Allah masih persilahkan kita, bahkan suruh kita untuk berdoa, berniat yang baik, berusaha, bertawakal. Yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongan. Masya Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah maha baik. Maka kalau sama Allah jangan nuntut ya. Kalau sama Allah ngemis saja. Kita harus tahu diri karena kita ini, bahkan nyawa kita ini milik Allah. Allah mau berbuat apa saja bagi kita, suka-suka Allah. Tapi penting kita yakini bahwa Allah gak mungkin zalim kepada hambanya. Allah gak mungkin zalim kepada hambanya. Terus merapat dan mendekat kepada Allah, berbuat baik pada Allah, baik-baik hubungannya sama Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalau pada sesama ada hak dan kewajiban, suami, istri, orang tua, anak, atasan dan bawahan, tetangga dengan tetangga, sesama muslim, sesama manusia, itu ada hak dan kewajiban semuanya. Nah, dalam Islam, hak-hak suami misalnya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Hak-hak istri dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Harus saling itu. Harus saling. Hak-hak orang tua dilindungi dengan kewajiban anak, hak-hak anak dilindungi dengan kewajiban orang tua. Harus saling juga itu. Harus saling. Atasan dan bawahan juga sama, hak-hak atasan dilindungi dengan kewajiban bawahan, hak-hak bawahan dilindungi dengan kewajiban atasan. Dan itu harus saling. Nggak boleh merasa paling, harus saling. Karena kalau merasa paling bahaya juga kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Itu kan bahaya ya, kalau hanya pakai atasan nggak pakai apa? Bawahan. Nah, dua-duanya harus saling. Nah, itu hak dan kewajiban. Maka biasakan dalam Islam itu kita pahami ini supaya kita tidak zalim gitu. Supaya kita tidak zalim. Lebih banyak menuntut kewajiban kita kepada yang lain daripada sibuk menuntut orang lain kepada kita. Capek juga sih menuntut itu. Mending kita tuntut diri kita untuk orang lain apa. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari suami istri misalnya, kalau masing-masing sibuk menuntut dirinya untuk melakukan kewajibannya, itu lebih bahagia biasanya daripada kalau masing-masing menuntut pasangannya masing-masing. Saya ingat dalam sirah itu Siti Khadijah radhiyallahu anha pernah diomongin lah sama teman-temannya. Saat itu Siti Khadijah radhiyallahu anha baru nikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kata teman-teman beliau, Khadijah, enak ya kamu menikah sama Muhammad. Kalau aku menikah dengan Muhammad, tentu aku akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad. Kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, kalian yang bukan istrinya sibuk berpikir bagaimana bersenang-senang dengan Muhammad. Sementara aku istrinya lebih sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad. Jadi istri yang solihah itu ya seperti itu. Di benaknya berpikir bagaimana membahagiakan suaminya. Cuman suaminya ya sama juga sibuk berpikir bagaimana membahagiakan istrinya. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Bekasi saya tidak tahu. Makanya harus saling, harus saling. Kalau saling enak, atasan dan bawahan kalau saling enak kalau saling. Tapi kalau udah merasa paling repot udah. Nah, yang terakhir tadi itu al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Akhlak ini lebih kepada, kan kita bicara etika untuk menelurkan estetika gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya,
dengan berakhlak yang mulia itu diharapkan indah hubungan kita, tidak hanya baik tapi indah. Kalau hukum tadi bicara baik dan benar, tapi kalau kita bicara tentang akhlak itu tidak hanya baik tapi juga indah gitu. Tidak hanya baik dan benar tapi juga indah. Itu akhlak namanya. Nah, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan satu riwayat oleh Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan sabda beliau, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada akhlak yang baik. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita beramal kebaikan pakai akhlak, itu nilainya sempurna, bahkan A+ gitu ya. Kalau kita pakai akhlak, kalau nggak pakai akhlak, nilainya itu pas-pasan gitu. Makanya pantas kalau nanti orang yang paling bagus akhlaknya itu paling dicintai oleh Nabi dan paling dekat posisi dulunya dengan Nabi kita Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Karena Nabi cinta banget, karena nilainya sempurna orang yang berakhlak mulia itu. Contoh gini, ini contoh. Dan ini sering saya contohkan ya. Ada anak yatim misalnya, yang satu manggil, sini tong, nih buat lo duit, nah sana pergi ya. Ini dapat pahala insya Allah, tapi standar pahalanya. Kenapa nggak pakai akhlak? Tapi dia penuhi hak anak yatim itu, berpahala insya Allah. Ya 70 lah nilainya kira-kira 70. Yang satu lagi ini, masya Allah sini nak, masya Allah, anaknya siapa, namanya siapa. Ini buat kamu ya, jadi anak sukses ya, barokah ya nak ya. Nah, disemangati, dimuliakan anak yatim itu. Yang begini ini pakai akhlak namanya. Anak ada sikap memuliakan anak yatim, maka nilainya bisa 100 bahkan A+ tadi itu. Karena pakai akhlak memuliakan anak yatim. Yang satu lagi, sini lo dasar miskin lo, anak yatim nih buat lo, non pergi lo, yatim lo, miskin lo misalnya. Yang ketiga ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena disertai dengan menghina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, sholat juga sama, sholat itu. Ada orang sholat itu semata-mata hanya menunaikan kewajiban, dan itu bagus daripada yang nggak sadar. Berpahala insya Allah. Berapa? 60, 70, 80, ya lumayan lah masih ada pahalanya insya Allah. Dan itu bagus ya, karena masih sadar itu kewajiban daripada yang nggak sadar lah. Terus kemudian yang kedua, ada orang yang sholat itu karena ingin bermunajat kepada Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, sehingga kemudian dia jaga kekhusyuannya, dia jaga kebersihan lahir batinnya, sehingga dia sholat itu dengan penuh kekhusyuan, pakai akhlak lah. Yang ini nilainya bisa 100 bahkan A+ kalau bahasa kita ini ya. Yang satu lagi sholat karena ada mertua di sampingnya, Allah. Atau sholat karena mau pilkada. Tapi jangan berprasangka buruk sama orang yang sholatnya hanya musim pilkada ya. Tapi doakan semoga dia dapat hidayah keterusan sholat. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi singkat kata singkat cerita, yang ketiga ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa karena riya. Tapi saya ulang ya, dia masih mau sholat itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Jadi orang sholat riya itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Kenapa? Karena yang riya ini akan dipanggil oleh Allah masih sebagai orang yang sholat nanti di akhirat, walaupun dimarahi, tapi masih dipanggil sebagai orang yang sholat. Sementara yang nggak sholat dipanggil sebagai pendurhaka sudah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allahu Akbar. Nah ini pentingnya al-akhlaq al-karimah. Dan dalam hadis Bukhari, di antara pemberat timbangan kebaikan nanti di akhirat supaya kita menang di Al-Qari'ah kan, kalau timbangan kebaikannya berat, lebih berat maksud saya pasti langsung masuk surga kan. Tapi kalau timbangan keburukannya yang lebih berat, tunggu dulu, ada proses dulu lah. Nah singkat kata singkat cerita, kalau ingin timbangan kebaikan kita berat nanti di akhirat adalah husnul khuluq. Perbaiki akhlak kita, karena akhlak yang bagus itulah yang akan membuat insya Allah amal-amal kita berbobot berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga insya Allah akan menang timbangan kebaikan kita. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan terkait akidah, hukum syariah beserta akhlak, silakan. Ada 3 materi tadi disampaikan oleh guru kita.
silakan. Atau apa aja yang berkaitan dengan rumah tangga atau keseharian, ya silakan. Tadi Ibu nanya, silakan. Ada Bapak Ibu dari ikhwannya atau dari akhwatnya, silakan. Ada? Oke, kalau gitu Jelas semua. saya yang mulai. Atau tidak jelas? Biasanya harus dimulai dulu nih. Oke, monggo. Baik, terkait akidah nih, Pak Ustaz. Ada suatu pertanyaan yang cukup menggelitik dan singkat. Mungkin awam atau seperti apa tentang akidah. Ada suatu pertanyaan, saya manfaatnya atau saya kenapa harus berdoa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu sudah menentukan nasib kita? Gitu. Itu pertanyaan simpel gitu, tapi cukup menggelitik. Bagus. Ya. Bagus. Saya mau terangkan. Ini mengenai akidah. Oke. Jadi Allah sudah menentukan nasib kita, lalu apa manfaatnya untuk berdoa? Bagus. Lalu keduanya tentang akhlakul karimah. Bagaimana menjaga sakinah mawadahnya warahmah di dalam rumah tangga agar suami istri menjaga akhlakul karimah itu istiqomah gitu. Jangan pagi baik sorenya nggak baik gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Yang pertama begini ya, kita itu kalau memahami takdir Allah harus dua sisi ya. Jadi kalau ngomong takdir harus dua sisi ya. Pertama sisi Allahnya kepada kita, yang kedua sisi kitanya kepada Allah ya. Itu harus selalu itu. Kalau nggak gitu nanti kita jadi jabariyah. Jabariyah itu fatalism. Semua sudah Allah takdirkan. Buat apa kita berusaha? Nah, itu repot dah itu. Kan semua sudah Allah takdirkan. Buat apa kita berdoa? Nah, itu udah repot itu. Jadi saya ulang ya, kalau bicara takdir ini tolong diingat baik-baik ini. Ini penting supaya kita nggak jadi jabariyah dari fatalism tadi itu. Kalau ngomong takdir harus dua arah pokoknya. Pertama dari arah Allahnya kepada kita, yang kedua kitanya kepada Allah. Kalau Allahnya kepada kita cukup kita imani, kita yakini bahwa semua sudah Allah takdirkan dan semuanya mudah bagi Allah. Dan Allah berkuasa menetapkan atau merubah apa yang Allah kehendaki. Itu catat baik-baik itu. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu berkuasa menetapkan atau merubahnya menurut kehendak Allah. Bisa dimengerti ya? Itu satu dulu. Itu kita yakini dulu itu. Yang kedua, sekarang terkait dengan takdir itu perintah Allah apa untuk kita. Jadi fokus kita pada perintah Allah untuk kita. Terkait dengan takdir itu. Misalnya Allah suruh kita berusaha, ya sudah kita berusaha. Berusaha itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah janjikan pertolongan di dalamnya. Udah gak usah khawatir, taati aja perintah Allah. Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah yang nyuruh, dan nurut aja sama Allah tuh nurut. Allah suruh kita berdoa gitu aja. Allah yang nyuruh kok. Dan di balik doa itu ada janji pertolongan Allah. Yang ketiga, Allah suruh kita bertawakal, ya kita bertawakal. Allah yang nyuruh kok. Dan di balik tawakal itu ada pertolongan Allah. Allah suruh kita berniat yang baik, punya visi misi ke depan yang baik, rencana yang baik. Kita berencana, kita berniat, kita buat visi misi ke depan yang baik, silakan, tidak ada masalah. Nah, cuman kan masa depan itu untuk direncanakan, tidak untuk dikhawatirkan gitu loh maksudnya. Orang kadang overthinking gitu. Bukan cuma merencanakan tapi mengkhawatirkan juga, kan tidak boleh itu. Nah, dalam Islam kita cukup merencanakan, selebihnya kita serahkan pada Allah. Jadi kalau tanya kenapa kok kita mesti berdoa, kan itu perintah Allah. Nanti yang menentukan Allah. Nah, di samping ada janji dari Nabi kita Muhammad SAW, hadisnya At-Tirmidzi, hadis sahih dengan saya, Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka kata para ulama, ad-du'a bil qada' wal qada' bid du'a. Kadang adanya takdir itu karena adanya doa, dan kadang adanya doa karena adanya takdir. Kalau mau bahasa sederhananya gini ya, kalau panjenengan semua termasuk saya sendiri ingin tahu bocoran takdir kita ke depannya, lihat doa kita sekarang apa, gitu aja. Saya ulang, kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita ke depannya,
lihat doa kita sekarang apa. Kalau hari-hari kita doanya dunia akhirat hasanah, dunia akhirat hasanah, dunia akhirat hasanah, baik bahagia maksudnya, insya Allah dan semoga kita bahagia dunia akhirat. Tapi kalau hari-hari doanya cuma duniawi, akhiratnya hampir terlupakan misalnya, ya kira-kira begitulah keadaan dia nanti di akhirat karena dia sibuk dengan duniawinya saja. Wallahu a'lam bishawab. Perasaan dulu Bapak pernah di sini dulu ya, terus kesini lagi. Bukan, beda ya? Oh beda lagi ya, wajahnya mirip ya? Iya, dulu pernah nggak merasa ada kayak gitu, Bapak kayak gitu? Baru ya. Oh baru ya? Oh mohon maaf. 3 Dulu, bulan ya? oh baru 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ya? Perasaan dulu ada orang, 5. perasaan dulu ada orang kayak Bapak, wajahnya kayak Bapak gitu, di sini dulu tapi lupa saya pikir kemana kembali lagi gitu. Kan biasa ya kalau di BRI itu kan tugas kemana balik lagi itu. Iya, ada. Iya, Namanya iya. Pananda dulu. ya. Yes. MO. Pun balik. Saya ulangi. Terus kemudian yang kedua gini. Mengenai bagaimana caranya supaya di dalam rumah tangga itu apa tadi? Sakinah mawaddah warahmahnya itu Dari menjaga akhlak karimah itu. Oh. Jangan pagi baik sorenya Oh. Gini sebenarnya. Kalau ini terutama bagi yang jomblo ya, harus diketahui bahwa rumah tangga itu nggak kayak kulkas loh ya, yang sejuk terus itu. Kadang ya ada kompor meleduk juga itu. Jadi berumah tangga itu nggak kayak prasmanan, yang milih enak-enaknya tok gitu. Kadang ya ada kejadian yang cukup dramatis di mana kita kira daging ternyata lengkuas itu ya ada gitu. Jadi itu dalam kehidupan rumah tangga itu gitu. Dinamikanya itu sangat luar biasa. Cuman satu hal yang penting kita pahami, terutama kita kaum laki-laki Pak ya, kita kaum laki-laki. Perempuan itu kan bahasa Arabnya diantaranya al-mar'ah. Mar'ah itu seakar kata dengan kata mir'ah, cermin artinya. Sebenarnya bagaimana istrinya itu secara umum ini kaidah dasar, kembali bagaimana suaminya sih sebenarnya. Kalau suaminya tidak hanya baik kepada istrinya tapi juga memuliakan istrinya, berakhlak kepada istrinya, maksudnya insya Allah ya, sikap istri kepada suami itu lebih lagi insya Allah. Wong perempuan itu rumusnya sederhana kok. Beri dia beras, engkau beri dia beras, dia beri kita nasi, betul gitu ya? Ya. Maaf, engkau beri dia sperma, engkau diberi anak oleh dia. Kata nggih? Kata. Pokoknya perempuan tuh ngasihnya lebih kok gitu. Jadi bagaimana istri itu bagaimana suami. Saya ada cerita saja. Nanti saya buktikan di dunia nyata gitu ya. Ada saya pernah lihat di dunia nyata juga beda. Ada seorang suami bercerai dari istrinya. Suatu saat dia ketemu dengan mantan istrinya itu, tapi udah nikah lagi sama laki-laki lain. Dia perhatiin dari jauh, kok berubah istrinya. Sekarang jadi lebih ceria, lebih gitu, lebih hebat, lebih. Terus kemudian disamperinlah si suami barunya itu, tapi dia nggak ngerti kalau itu mantan suaminya. Ditanya, itu istri kamu? Iya, istri saya. Kenapa emang? Kok perasaan dulu yang saya kenal dia jutek. Sekarang kok baik gitu ya? Kok ceria? Kata suaminya, ya itu tergantung siapa suaminya katanya. Jadi istri itu bagaimana suaminya. Nah, saya itu gini, maaf ini nanti kalau mau dibuktikan silakan, yang mungkin mau nikah lagi silakan. Untuk ibu-ibu maksud saya. Kan beberapa kan janda kan. Moga kalau mau coba. Maaf, saya melihat sendiri. Ada seseorang itu sekarang ini suami ketiga sekarang. Saya dari suami pertama sampai suami ketiga saya tahu. Suami pertama bagaimana dia, itu saya tahu. Suami kedua bagaimana dia, saya tahu. Suami ketiga bagaimana dia, tahu. Betul memang. Beda suami, beda istrinya itu kelakuannya beda semua. Satu orang itu. Sekarang ini suami ketiga sekarang dia. Jadi antara suami pertama, saya lihat bagaimana dia dengan suami pertamanya. Terus suami pertama kan meninggal. Terus kan sama suami kedua. Terus cerai akhirnya. Itu beda lagi sikapnya. Sekarang suami ketiga. Beda lagi. Jadi suami pertama, kedua, ketiga beda semua itu. Itu saya ngeliat sendiri. Dan ada satunya lagi itu juga sama mirip. Cuman kalau yang ini dengan suami yang pertama saya nggak nututi bagaimana pernikahan. Tapi suami yang kedua saya tahu, suami ketiga saya tahu. Itu sama, beda suami, beda sikap si istri. Jadi kalau Anda ingin istrinya dengan baik, maka mulai dari suami dulu sebenarnya.
Itu seperti itu, insya Allah. Terus jangan lupa doakan ya, karena yang buat istiqomah jejaknya hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Pak Aden, kalau perempuan pagi beda sore beda itu biasa lah itu. Karena memang kata Ibnu Katsir, wanita itu susah ditebak. Sedetik ini bahagia penuh cinta, sedetik lagi marah-marah itu bisa. Itu perempuan, betul ya. Jadi wanita itu susah ditebak. Laki-laki lebih nggak jelas lagi laki-laki. Paham maksudnya? Perempuan susah ditebak, laki-laki lebih nggak jelas lagi semuanya. Pokoknya harus saling lah ya, harus saling. Ya, jadi prinsipnya harus memuliakan ya, harus saling memuliakan. Kalau saling memuliakan, insya Allah hangatnya hubungan suami istri itu akan lama. Maaf ya, sebab kenapa hubungan suami istri itu lama-lama membiasa, bahkan betul-betul seperti saudara. Itu padahal harusnya kan tidak sebagai saudara suami istri kok. Itu gara-gara tidak ada ikram, memuliakan itu. Tapi kalau sikap memuliakan suami istri itu masih ada, insya Allah sampai lama pun akan terjadi hubungan suami istri yang hangat dan menghangatkan, insya Allah. Baik, karena waktu juga Pak Ustaz, masih tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa, semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fitini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fitini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di taklim berikutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Mohon diberikan fitur maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kelebihan jangan lupa kembaliannya. Jangan lupa